Suara Sri Gonco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Desa Sri Gonco. Selamat datang di Suara Sri Gonco. Satu suara, seribu makna. Hari ini dengan tema Satu Suro di Desa Sri Gonco, tradisi, makna, dan kebersamaan. Dan alhamdulillah hari ini ditemani oleh sesepuh Desa Sri Gonco sekaligus Ketua Lembaga Adat Tirto Kusumo Desa Sri Gonco bersama Mbah Siono Karya Utomo. Ya. Gimana Mbah kabarnya Mbah? Selamat. Baik, alhamdulillah. Terima Ya. kasih. Sehat Mbah ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Baik Mbah, hari ini kita di Suara Sri Gonco kita akan membahas tentang makna dari adat istiadat yang mana panjenengan sudah dipilih oleh masyarakat Desa Sri Gonco mewakili lembaga adat Tirto Kusumo seperti itu. Ya. Hari ini kita akan membahas beberapa poin penting terkait adat Mbah, yang salah satunya suroan. Nah, karena kita kan sudah di bulan Suro ya, tahun 2025 ini. Seperti itu. Mbah, bagaimana sih bentuk perayaan Suro yang dilakukan di Desa Sri Gonco? Mungkin Mbah bisa memberikan penjelasan dan elaborasi kepada rekan-rekan podcast Suara Sri Gonco, Mbah, seperti itu. Terima kasih. Dalam bentuk perayaan Suroan yang dilakukan di Desa Sri Gonco ini memang sudah mulai nenek moyang. Itu sudah diawali dari dulunya itu awalnya nenek moyang yang ada di Desa Sri Gonco yang bertempat di sekarang dinamakan Pantai Balikambang. Nah, nenek moyang kita itu dulu itu hanya 12 keluarga. Jadi mata pencariannya nenek moyang kita itu dulunya itu membuat garam untuk kehidupan sehari-hari. Untuk itu pada sebelum tahun 1900 ini kami ya tidak bisa menjelaskan jelas tahun berapa. Yang jelas di antara 1825 sampai tahun 1900. Itu tepatnya tahun berapa ini yang kurang jelas, cuma itu sudah tertera bentuk suroan itu yang awalnya itu memang orang leluhur kita yang di Desa Sri Gonco itu 12 kepala keluarga. Itu intinya cari ekonomi membuat garam untuk kehidupan sehari-hari, lalu dia itu itu menurut tradisinya dulu itu karena gini. Kenapa nenek moyang dulu itu kok istilahnya membuat selamatan suro setiap satu suro tadi jatuh pada hitungan aboge. Itu karena dulu waktu itu leluhur kita itu kena pagebluk. Jadi istilah pagebluk itu loro sore esok mati, loro esok sore mati. Lah itu dari sesepuh leluhur itu mengadakan selamatan sesaji satu suro di Balikambang itu memang sudah diawali dari istilahnya kambing kendit dan jenang suro. Memang sudah dari awalnya itu. Itu bentuk perayaan suro. Gitu. Jadinya gini Mbak ya, berarti perayaan Suro itu sudah dilakukan sejak kurang lebih 1825 sampai 1900 itu jatuhnya tahun berapa itu yang enggak paham. Berarti tahunnya segitu, tanggalnya yang belum pasti ya. Yang pasti. Dan mungkin kalau tanggalnya pasti satu suro. Satu suro. Iya, berarti antara tahun 1825 sampai 1900-an. Ya, itu. Oke, siap seperti kalau itu. Tanggalnya satu suro pasti ya. Tahunnya yang kami yang belum bisa itu apakah dilihat waktu itu 1889 apa 1886 ini masih yang pasti itu berapa itu dia. Oke, siap Mbak. Baik, berarti kita perlu mengkaji lagi gitu ya Mbak ya. Terus Mbak, untuk yang suroan itu yang dilakukan di Desa Sri Gonco itu adalah melarung sesaji atau bagaimana Mbak? Mungkin bisa dijelaskan. Nah gini, karena untuk penjelasan untuk sesaji satu suro, perayaan satu suro itu, karena yang kami sampaikan tadi kambing kendit sama jenang suro itu memang dilarung di laut. Dilarung di laut bukan karena nyembah ke mana-mana, enggak. Intinya juga minta doa restu kepada Tuhan. Ya hanya tempatnya di laut.
Oke, Mbah, baik. Ya, Wah, sangat luar biasa ya, ya, sahabat Suara Srigonco. ya. Jadi Srigonco itu mempunyai, tradisi Tradisi, larungan tradisi satu suro ya, larungan Mbah, ya? suro itu memang itu dari leluhur yang babat lah, Iya katakan iya. leluhur di Sasigonjo. 12 orang tadi ya 12 orang itu pertama loh itu ya. yang 12 mencari kepala keluarga bukan, kepala keluarga ya? iya. Nah, orangnya jumlahnya berapa itu kurang Berapa? tahu. Oke, siap, Mbah. Berarti memang, Srigonjo itu, sangat potensi untuk, adat dan tradisi Iya. dengan tadi sejak 1825 sekian antara itu sudah ada adat Lalungan Sari Jati Suro Larungan tadi. Suro ya. Terus, Mbah, mungkin siapa saja, Mbah, yang biasanya terlibat dalam perayaan Suro? Kalau yang terlibat dalam perayaan Suro itu memang kalau istilahnya dulu itu memang sesepuh Mhm. dan warga yang ada di Desa Sigonco. Katakan dulunya itu warga itu karena berkaitan dengan adanya termasuk makomnya Mbah Kiai Jalil itu setiap Jumat Legi itu kan diperingati. Iya. Itu setiap Jumat Legi itu kan banyak warga Srigonjo itu yang istilahnya minta doa restu, istilah dulu itu nggawa seguanget genduren lah di makom bukan makam, itu Iya. makomnya Mbah Kiai Jalil yang Bedah Kerawang Desa Srigonjo. Yang intinya semua itu juga apa ya istilahnya termasuk kalau dulu itu memang dari semua masyarakat Desa Srigonjo itu belum banyak yang istilahnya mendalami masalah agama. Iya. Jadi masih banyak yang mendalami masalah kepercayaan dan kebudayaan dengan leluhur. Jadi intinya dari semua masyarakat itu tidak pilih satu persatu, juga semua Siap. masyarakat. Jadinya mungkin Mbak ya, untuk tradisi Suruhan itu memang, apa, masyarakat kita itu lebih ke animisme, dinamisme ya, Iya, iya. Javanis lah Pak ya, Jawabannya kejawen lah ya, Kejawen, kapitayan ya. Kejawen. Tapi juga tetap tujuannya untuk Tuhan Yang Maha Esa Tuhan gitu, Yang Maha seperti Esa, itu. tujuannya ke situ. Iya Karena iya. kalau kita berbicara selamatan satu suro, ya karena sudah adat. Kalau sudah adat, kita sebagai warga Desa Sigonjo tidak bisa meninggalkan adat karena semua itu sudah meneruskan tinggalannya leluhur. Wow, sangat luar biasa ya rekan-rekan sahabat Suara Srigonjo sekalian. Memang Srigonjo itu, sangat banyak tradisi dan mungkin ya bukan mungkin Mbak ya, memang Srigonjo Memang, ada itu adanya leluhur, seperti iya, itu ya. iya. Makanya hemat kita sebagai penerus desa dan penerus bangsa ini, kita jangan sampai melupakan Bukan tradisi dan itu, sejarah, ya. seperti itu ya. Terus Mbah, mungkin, eee, pada saat suruhan itu yang kami lihat dari pernyataan Mbah Siono tadi, Ya. yang menjadi aktor ataupun, siapa saja yang terlibat dalam perayaan Suro itu adalah warga Desa Srigonjo ya khususnya Iya, ya, Pak? khususnya warga Nah, Desa Sigonjo, ya. dan mungkin pemerintah desa juga gitu Ya ya. berkaitan dengan pemerintah desa. Terus apakah ada tokoh adat Mbah atau pemuka agama yang memimpin acara atau Yang bagaimana? memimpin acara mulai dulu itu tokoh adat. Kalau Iya. dari pemimpin agama memang belum ada. Itu mulai dulu itu memang tokoh adat. Nah, mayoritas semua itu Srigonjo itu masih termasuk apa ya tradisi kerajaan. Nah, tradisi kerajaan ini yang suatu contoh masih banyak yang bakar menyan, istilahnya itu ngobong dupo, itu kan tradisinya di situ. Nah, suatu saat dia itu punya niat untuk kirim doa kepada leluhur, ya jalannya seperti itu. Siap. Nah, jadinya di Suruhan itu yang memimpin untuk acara prosesi acara Suruhan itu adalah tokoh adat, Tokoh Mbak, ya? adat, Dan pemangku adat. dan mungkin bisa dijelaskan, Mbak, untuk yang kita lihat kami sebagai pemerintahan desa juga Iya, kan, iya, sebagai aktor juga. iya, iya, Kami kepala desa sebagai aktor untuk prosesi Suruhan. Itu mungkin bisa iya, dijelaskan, Mbak, kenapa kok iya. kepala desa seperti itu, Mbak? Ya, memang aktor suruhan itu haknya, bukan haknya ya, termasuk satu Desa Srigonjo itu mulai dulu
karena ada istilahnya mulai, kalau seingat saya itu mulai dari almarhum Mbah Salatin itu kan sudah dilaksanakan tradisi suro. Itu memang yang memimpin, maksudnya yang memimpin larungan itu memang pemangku adat, bukan agama gitu. Jadi istilahnya kejawen lah, kejawen. Nah, terus di waktu itu karena di tahun, kalau tidak salah itu di tahun 1932 itu memang suatu keterpaduan antara Mbah Salatin, Mbah Kasantarip, Mbah Buduk. Kalau Mbah Buduk itu orang Sumber Bening, itu memang sudah jadi satu untuk melaksanakan tradisi suro. Itu memang dari zaman Belanda lah, katakan itu sudah ada. Berarti kepala desa itu sebagai aktor ya, Pak? Aktor, tapi untuk jadi penggerak. Ya, untuk memimpin upacara itu Iya, adalah tokoh adat. Tokoh adat, mimpin acara, cuma kepala desa sebagai penggerak, wakil dari masyarakat. Karena apa? Karena tradisi yang diserap dari leluhur itu kan menyangkut pemerintahan desa. Pemerintahan desa yang punya masyarakat. Iya. Siap. Iya. Terus Mbah tadi juga disebutkan oleh Mbak Siono terkait tentang makom, kemudian terkait tentang kepala desa, terkait tentang desa Sumber Bening. Nah, mungkin kita bisa dijelaskan, Pak, atau diberikan petunjuk terkait hubungan antara makom, desa Srigonco, desa Sumber Bening, dan kepala desa. Mungkin seperti itu, Mbak. Karena Bisa gini, dijelaskan. kami juga bisa menjelaskan tentang yang pertama itu desa Srigonco. Desa Srigonco sebelumnya itu kan jadi satu dengan desa Sumber Bening. Jadi sebelumnya pecah Srigonco itu satu desa Sumber Bening. Nah, di waktu itu pecahnya desa Srigonco itu pada tahun, kalau tidak salah itu, ya perkirakan saja ini. Kami pasnya itu memang sebelum tahun 1900. Itu masih zaman Belanda. Zaman Belanda ya, Pak. Belanda itu namanya Pak Kepala Desanya itu Pak Sontono, itu pertama loh ya. Yang ada di desa Srigonco itu Pak Sontono namanya, itu di zaman Belanda. Nah, itu kan perbedaan antara Sumber Bening dan Srigonco itu sudah pecah. Srigonco punya wilayah sendiri, Sumber Bening juga sendiri. Nah, terus yang kedua, istilah makam. Kalau saya berbicara menyampaikan makom itu ya, memang Mbah Kyai Abdul Jalil itu bukan pesariannya, bukan di situ, karena yang ditinggal di situ hanya teken, tongkat, bukan teken, tongkat komando lah katakan. Karena Mbah Kyai Abdul Jalil itu ya kami ya kurang paham. Terus orangnya kemana, kembali ke semua itu dari Keraton Jogja. Nah, yang ditinggal di situ hanya tongkatnya. Waktu itu yang, tapi berhubung tongkat itu juga maknanya juga apa itu, istilahnya mistisnya ya juga ampuh itu masih tongkat. Karena suatu contoh, Mbah Kyai Abdul Jalil itu masih dipuja-puja warga desa Srigonco. Setiap Jumat Legi warga desa Srigonco banyak yang minta doa restu, istilahnya tumpengan lah ke syukuran ke Kyai Abdul Jalil. Suatu contoh, kalau anaknya sakit, nanti kalau sudah dikasih ucapan, wis ndang waras le, kones waras ndang nggawa sebuangket nang Mbah Kyai Jalil. Tapi itu seperti ya, kayak dokter langsung waras. Gitu, Mbak ya. Itu sudah terbukti lah, Mbak. Terbukti, bukan terbukti tok, sudah fakta membuktikan itu memang. Itu Kyai Abdul Jalil itu yang masih siap. Mari ya. Ini iklan dulu, Pak. Ini ada kopi biar lebih enak kita berbicara, Pak, di podcast. Baik, terima kasih. Terima kasih ya. Nah, ini termasuk anak-anak muda kelompok masyarakat desa, Mbak. Sebagai pelopor dari digitalisasi desa. Mbak, monggo, Pak, sambil untuk diminum kopinya. Baik, rekan-rekan sekalian, sahabat Suara Srigonco, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh tokoh adat kita, Mbak Siono, saya sekaligus Ketua Lembah Adat Tirtokusumo, dari awal suruhan sampai simbol-simbol dan sampai
sampai fakta-fakta yang membuktikan bahwasanya betapa sangat sakralnya tradisi suruhan di Desa Srikonco, baik itu yang suro dan adat di Desa Srikonco seperti itu. Mbak lanjut lagi Mbak terkait tentang Ya, makom tadi kami tertarik. ya, Kira-kira Mbak, Kiai Abdul Jalil ya. Abdul ya. Jalil itu memang asli masyarakat Srikonco atau bagaimana Mbak? Kalau Kiai Abdul Jalil itu sebenarnya dari Keraton Jogja, karena semua itu anak buahnya Pangeran Diponegoro. Pada tahun 1825 itu ada sejumlah 6 orang. Iya. Nah, waktu itu Kiai Abdul Jalil itu sejumlah rekan itu ada 6 orang. Yang pertama itu juga Kiai Abdul Jalil, yang kedua itu Kiai Darso yang ada di Sumber Manjing, yang ketiga Kiai Radiman yang ada di Mantur, yang keempat Kiai Kidrono yang ada di Bandung Rejo Sumber Kawuk. Kalau dulu Sumber Kawuk bukan Bandung Rejo. Yang kelima itu Kiai Yono ini ada di Purwodadi Donomulyo. Yang keenam itu Kiai Kertoito yang ada di Ngantep sekarang yang jadi pantai itu. Lah kesemuanya itu sebetulnya nama samaran. Karena intinya itu anak buahnya Pangeran Diponegoro itu dari Keraton Jogja itu ingin melawan Belanda, tidak kuat melarikan diri. Tapi semua itu nama samaran. Kalau nama aslinya kami sendiri ya kurang tahu lah. Kalau yang samarannya semua terdaftar karena yang Kiai Abdul Jalil memilih Mbabat di Desa Srikonco, yang Kiai Radiman milih Mbabat di Desa Bantur, yang Kidrono itu Mbabat di Desa Sumber Kawuk atau Bandung Rejo, yang Kiai Darso itu milih Mbabat di Desa Sumber Manjing, dan Kiai Yono itu milih Mbabat di Donomulyo yang sekarang pecah di Desa Purwodadi. Itu ceritanya. Wah, itu. Berarti memang keturunan Mataram, Mbak. Mataram ya? semua, Jogja, Mataram semua Jogja. Tadi memang kami rekan sahabat Suara Srikonco, kami juga sedikit melihat referensi akademis dari bukunya Peter Carey terkait tentang Babat Diponegoro. Memang benar, Mbak. Memang di Perang Jawa, khususnya yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro sangat-sangat lama, sehingga membuat Belanda itu sampai ruginya beberapa puluh golden seperti itu. Sehingga di 1825 itu memang Diponegoro ditangkap, Mbak, diasingkan, dan bisa jadi, Mbak, anak buahnya itu melarikan diri ke sini. Nah, itu memang sangat-sangat penting, Mbak, kita kupas. Jadi mohon dengan hormat dukungannya juga. Kami pemerintah Desa Srikonco akan membuat suatu buku dan nanti akan menggali sejarah desa, Mbak. Doakan saja di tahun ini teman-teman Suara Srikonco kita bisa menggali sejarah Desa Srikonco dan dapat kita bukukan dalam bentuk Stories of Srikonco seperti itu, Babat Srikonco seperti itu. Tapi semua itu memang perlu proses, Mbak. Tidak semudah kita melakukan telapak tangan, perlu dukungan dan bantuan dari para semesta Desa Srikonco sekalian seperti itu. Pak, untuk selanjutnya cerita itu belum tutup itu tadi. Oh, gimana? Ya, itu dari anak buahnya Pangeran Diponegoro sang jumlah 6 orang tadi itu kan setiap musyawarah ada di Pantai Balikambang. Itu awalnya, yang sekarang itu yang jadi wisata Balikambang itu memang musyawarahnya di Balikambang. Nah, terus dulu kan belum ada nama itu. Nah, makanya sehabis itu diberi nama. Kenapa pantai kok diberi nama Balikambang? Karena itu dari 6 orang itu musyawarah di situ. Dikatakan musyawarahnya tidak tercapai, ngambang lah, nggak terlaksana. Jadi tempat musyawarah itu namanya Bale. Lah musyawarah menyerang Belanda itu tidak sukses, jadi ngambang. Jadi istilahnya Pantai Balikambang memang sejarah itu. Namanya itu nama asli dari leluhur kita. Dari dulu, Pak. Dari dulu. Bukannya baru-baru ini Baru-baru bukan. Lah itu pun memang kenyataan fakta juga membuktikan itu. Siap. Nah, itu. Nah, mungkin sambil diseruput, Pak. Kopinya sama-sama. Baik, rekan-rekan Suara Srikonco sekalian, tadi juga disebutkan oleh Mbak Siono, kayaknya tidak cukup, Mbak, kalau 1 jam
podcast ini ya. Kita Oh, perlu episode kedua mungkin ya. itu pun nanti masih banyak permasalahannya. Kenapa Hmm. kita larungan syaratnya ini. Nah, Wah, enggak cukup 1 malam kalau diteruskan itu. iya. Iya. Baik, mungkin Mbah, kita ambil poin-poinnya saja ya. Iya. Untuk tadi tradisi Soroan itu dilaksanakan kenapa kok di pantai? Tadi Iya, sudah betul. dijawab tadi Iya, karena iya. memang tradisinya dari dulu ada larungan untuk Di laut. di laut untuk sesembahan lah ya, untuk Iya. sesembahan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa seperti Iya. itu ya. Terus kemudian mungkin bisa digambarkan, Mbah, bagaimana prosesi kirap budaya khususnya Suroan di Desa Iya. Sirgonjo itu dari awal sampai akhir, Mbah. Iya. Seperti itu. Memang istilahnya sudah kirap Suroan itu memang tradisi mulai dulu itu iring-iringannya itu memang pakai jaran kepang. Itu memang sudah tradisi mulai dulu. Kalau kita nilai secara secara mendetail, memang kenapa kok diiringi jaranan gitu ya. Kan istilahnya jaranan ngundang setan itu bukan. Iya. Selamatan Suro bukan tahayul itu, bukan. Siap. Iya, bukan. Lah, Intinya itu bukan ngundang setan, Mbah ya. bukan. Ini menurut tradisi ya. Istilahnya itu sudah tradisi, memang diadakan kirap itu memang kalau dulu kan ya kecil. Kalau sekarang sudah masyarakat banyak untuk dikirap tumpengan macam-macam itu sudah. Kalau tumpengan mulai dulu. Sudah mulai awal sudah tumpengan. Kalau kirapnya kalau dulu kan tidak ada. Masalahnya kan ya orangnya hanya sedikit. Gitu. Terus sampai tumpeng dan wedhus kendit ya tadi ya. Itu dilarung ke laut seperti itu ya. Wedhus kendit itu bukan semua dilarung. Yang dilarung itu kan ya kepala, kulit, kaki, dan sate. Kan ikannya ikan mateng namanya. Ya istilahnya kalau dulu kalau nenek moyang sate nggak kenal, pokoknya dibakar lah. Kalau sekarang kan sudah maju. Siap. Sate. Iya. Wow, sangat luar biasa, Mbah. Mungkin ada lagi, Mbah? Itu pun ada aturannya. Iya. Itu kan ada aturannya. Kalau orang leluhur kita itu kan sate jumlahnya 9. Kenapa kok dijumlah 9? Katanya loh ya, itu menyamakan Wali Songo. Itu kan itu 9 sate setiap larungan itu memang seperti itu lah. Terus yang kedua, Jenang Suro. Kenapa kok dinamakan Jenang Suro? Kan Jenang Suro itu kan Jenang Suro istilahnya memperingati tahun Jowo Suro. Itu sama itu. Sebetulnya semua menyangkut makna hidup, makna jati diri lah. Karena nenek moyang dulu itu hidupnya kan tergantung itu jelas ekonominya kan ya tidak ada, pas-pasan lah ya, karena desa lah mungkin, Mbah ya. Iya itu ya. Baik, Mbah. Untuk Suroan sekiranya untuk tahun ini dilaksanakan di tanggal berapa, Pak? Ini kan sudah di bulan Suro ya. Kalau Suroan tahun ini dilaksanakan tanggal 28. Oh sorry, mau ke bulan Suro masih besar lah ya. Masih besar. Nah, berarti untuk tahun ini 2025 biar bisa tahu nih penonton Suara Srigonjo ini untuk Suroan Desa Srigonjo itu tanggal umumnya berapa, bulannya berapa? Oh ya, tanggal umumnya kan tanggal 28 lah. 27, 28 itu hari hanya. Memang gini, kalau kita berbicara sudah di puncak acara inti Suroan, karena masyarakat desa leluhur kita dulu terus dikembangkan sampai masyarakat sekarang. Itu malam tanggal 1 Suro, tapi hitungan abuke itu orang tua-tua dulu itu semedi. Namanya semedi itu ya kadang-kadang istilahnya tirakat lah. Ngempet luwe 1 hari 1 malam, terus berdoa, terus akhirnya paginya itu larungan. Paginya selamatan sampai larungan. Karena itu sudah tradisi. Jadi sebelumnya itu suatu contoh orang tua-tua yang dulu itu kalau sudah tanggal 1 Suro, malam 1 Suronya itu semedi. Namanya semedi itu berdoa demi untuk keselamatan keluarga. Contoh umpama keluarga si A
anak putu cucu semua itu didoakan selamat, banyak rezeki. Intinya gitu. Intinya hanya gitu. Intinya suruhan itu kita tirakatan Tirakat. untuk menuju kembali yang suci lah Mbak ya, seperti itu. Dengan Karena apa? disimbolkan Istilahnya suro dikaitkan dengan ombak di laut. Karena ombak di laut itu kalau suro itu kan besar. Yap. Itu namanya bersih-bersih. Lah, manusia harus bisa menyatu dengan alam semesta. Alam semesta itu harus bisa menyatu kepada manusia. Lah, manusianya ya bersih-bersih, Yap. bersih-bersih diri. Sing istilahnya ngresiki diri lah. Yap. Baik, ya sangat luar biasa ya rekan-rekan sahabat Suara Srigonco. Mbah Siono sudah banyak sekali menjelaskan tradisi-tradisi desa Srigonco, dan mungkin seperti ini Mbah. Ya. Kami pemerintah desa Srigonco dibantu untuk mendelegasikan kewenangan desa ini untuk melestarikan adat istiadat Mbah. Karena memang Mbah kami di pemerintah desa itu keterbatasan karena pemerintah desa itu kan kewenangannya banyak Mbah. Jadi kita perlu mendelivery atau mendelegasikan kewenangan-kewenangan itu, salah satunya adalah kewenangan adat itu kepada lembaga adat Tirto Kusumo. Jadi mohon dengan hormat kami dibantu untuk melestarikan, membina, dan biar tidak punah bagaimana adat istiadat di Desa Srigonco. Karena hemat kami Mbah, karena kita sudah melakukan mapping potensi Desa Srigonco, adat merupakan salah satu kunci kita untuk sukses Pak. Seperti itu. Karena kami juga mengamini bahwasanya kita jangan lupa dengan sejarah desa. Itu pun nanti berkaitan dengan sejarah desa. Kalau kita sudah berbicara sejarah desa dari awal sampai seterusnya, karena nanti juga banyak. Lah, yang intinya untuk yang istilahnya Selamat Natal Suro itu kan hanya cuplikan ya. Tapi kalau sudah menyangkut masalah sejarah desa, itu dari leluhur itu tadi, kalau dulu memang ya orang nandur itu saja masih pamit kepada bumi. Nah itu. Nanti, jangan sekarang itu. Kalau sekarang ya tidak selesai satu malam. Baik. Mungkin itu ya Pak ya. Cukup. Terima kasih. Mungkin nanti bisa ada komentar terkait, monggo dihadirkan lagi Mbah Siono untuk membahas tentang tadi ada aboge, ada bersih-bersih, ada tahun adat seperti itu. Ada adat istiadat. Mungkin tadi ada tokoh pencetus 6 orang tadi. Itu bisa dikomen di YouTube ini dan nanti bisa dihadirkan kembali Mbah Siono seperti itu. Ya Mbah, ini mungkin cukup Mbah terkait tema hari ini, tema podcast hari ini, yaitu Satu Suro Desa Srigonco, tradisi, makna, dan kebersamaan. Yang mana conclusionnya, kesimpulannya kami Mbah, yang panjenengan tadi sampaikan, yang kita diskusikan di podcast ini, suruhan itu merupakan suatu adat tradisi Desa Srigonco yang mana itu diantara tahun 1825 sekian ya Mbak ya. Itu. Dan itu memang diinisiasi oleh tokoh-tokoh adat, ya salah satunya Ki Haji Batul Jalil, Ki Haji Batul Jalil seperti itu. Dan mungkin itu memang suruhan itu untuk warga Srigonco, untuk kembali ke suci, untuk membuang suatu balak di bulan Suro seperti itu. Makanya yang terakhir kami dari suku adat itu titip pada pemerintahan desa untuk menggerakkan masyarakat dari tinggalannya nenek moyang ke anak cucu kita, karena kan itu kalau pemangku adat yang jelasnya lewat pemerintahan desa, karena yang punya masyarakat kan ya desa, pemerintahan desa itu supaya tidak sampai lupa dengan istilahnya tinggalannya leluhur. Masalahnya tentang adanya kita itu pasti ada leluhur, tanpa ada leluhur tidak ada kita. Ini yang paling bagus dikali. Tapi kalau diceritakan sekarang ya enggak tutup. Nanti enggak tutup. Itu yang paling tua. Mungkin nanti gini Mbah, kita dengan program penggalian sejarah Desa Srigonco yang kita bukukan dalam judul History of Srigonco atau Sejarah Desa Srigonco Mbah, nanti bisa kita kembangkan dan kita bukukan, bahkan kita perdeskan Mbah, biar siapa tahu nanti anak cucu kita biar tidak lupa Mbah. Karena kan memang kami panjenengan kan tidak selamanya hidup. Nah, mungkin suatu contoh Desa Srigonco ada Sumber Kenongo, ada Palsongo, ada Mercambe, ada Darungan, ada Watu Sigar. Itu cerita seperti itu gimana sih? Nah, ini yang perlu dibuku.
dilakukan. Siap. Karena suatu contoh koyok watu sigar gitu saja. Hmm. Memang aslinya fakta bukti alam semesta berkaitan dengan manusia, watu sigar itu memang ada sumber air yang keluar dari tengah-tengah watu yang pecah. Suatu contoh itu. Siap. Tapi seperti Sumber Konom, Berdambe, Parsongo, Darungan itu nanti ceritanya lain juga. Ya. Guling barang itu ceritanya juga lain. Ya. Nah, itu menarik, Bah. Nanti kita kupas di podcast episode selanjutnya ya, Bah ya. Harapannya ke depan Srigonco bisa selalu bersinergi dengan adat, karena memang adat merupakan sejarah kita. Dan harapannya ulama, umarok dan adat itu bisa bersatu dan bisa menjadi suatu potensi di desa Srigonco. Gitu, makanya itu budaya dan agama harus menjadi satu. Istilahnya pemerintahannya itu kan pahlawan yang besar itu yang menghormati para pahlawan. Bangsa yang besar kan bangsa yang menghormati pahlawan, itu kan istilah pemerintahannya ya itu. Nah, itu. Wow, sangat luar biasa sekali ya. Rekan sekalian, karena memang waktu membatasi kita, jadi harapannya teman-teman subscriber, teman-teman penonton, pemirsa sekalian bisa tetap memantau channel ini dan komen yang positif membangun, khususnya jangan yang tidak membangun, karena kita berharap ada masukan yang membangun, kritik yang membangun seperti itu. Pak, terima kasih sekali Mbak sudah rawuh di podcast Suara Srigonco. Semoga panjenengan selalu sehat, selalu bisa menjadi panutan kita, dan bisa selalu mengembangkan sejarah dan tradisi Desa Srigonco. Seperti itu. Mungkin dari situ Mbak tema kali ini, Satu Suara Desa Srigonco, tradisi dan kebersamaan. Terima kasih sudah melihat dan menonton. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan. Karena kami ini intinya belajar dan untuk menyebarkan kebaikan di Desa Srigonco. Dan kemudian jangan lupa like, comment, and subscribe di channel ini, dan kita ketemu di episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Satu suara, seribu makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.